Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Ibu Nur Fajri, dari SMA Negeri 2 Kaluku, sebagai supervisor. Saya Anugrawati dari SD Negeri 1 Mamuju sebagai coach. Saya Andi Handayani dari SD Negeri 4 Mamuju sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Fajri. Oke, gimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Dan kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu ya, sebelum kita melakukan proses coaching, di mana saya di sini berperan sebagai supervisor ya Bu ya. Nanti saya akan melihat proses coaching Ibu bersama dengan coachee. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan Bu terkait dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang dalam observasi ya. Mungkin Ibu sudah tahu ya mengenai rubrik penilaiannya. Iya. Oke baik. Jadi nanti di rubrik penilaian itu Bu, yang menjadi acuan saya harapkan selama proses coaching nanti percakapan Ibu itu memiliki prinsip dari coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif yang memaksimalkan potensi, dan sudah memiliki potensi inti dari coachee, di mana kompetensi itu Bu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu nantinya akan menjadi pendengar yang aktif Ibu. Kemudian yang terpenting juga nih Bu ya, saat coaching jangan lupa Bu untuk menerapkan alur tirta Bu ya. Bisa dipahami Bu? Iya Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah paham ya maksudnya. Baik, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan begitu Bu. Iya Bu. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nantinya Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan menggunakan teknik rasa. Oke baik Ibu, jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah menggunakan teknik rasa ya, dan mengajukan pertanyaan ya, begitu ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot ya, begitu ya. Oke baik, luar biasa Ibu ya. Jadi dua kompetensi yang Ibu mau kembangkan ini, menurut Ibu kompetensi yang paling spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nantinya yang mana nih Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam teknik nanti yaitu mendengarkan dengan aktif agar bisa menggali potensi dari coachee dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coachee. Oke baik Ibu, betul Bu ya, jadi untuk mendengar secara aktif adalah kunci ya Bu ya untuk menggali kompetensi seorang coachee. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, ada berapa indikator Bu ini kira-kira yang ingin menjadi tolok ukurnya Ibu untuk ketercapaian
Ibu dalam melakukan coaching seperti itu, Bu? Adapun indikator ketercapaian yang saya capai pada proses coaching, saya akan menerapkan alur secara beruntun dan kemudian menggali ide-ide coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai yaitu mengikuti proses alur tirta ya, begitu ya maksudnya, Iya, Bu Bu. ya. Kemudian alurnya itu secara beruntun ya, seperti yang Ibu tadi bicarakan. Kemudian Ibu tadi mengatakan juga ingin menggali ide-ide ya, begitu Bu ya. Bisa menggali ide-ide dari coaching lebih maksimal ya. Iya. Oke, baik Ibu, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Selanjutnya saya persilahkan Bu untuk melakukan coaching. Saya doakan ya Bu, semoga berjalan lancar ya, sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu akan capai, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handayani. Apa kabar nih hari ini, Bu Anugrah? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu, baik dan semangat. Ibu kesini ada yang ingin dibicarakan ya? Apa Ibu punya waktu sebentar, Bu, untuk berbincang-bincang, Bu? Iya Bu, ada Bu. Apa ada hal yang ingin dibicarakan Bu? Iya Bu, begini, di sekolah saya itu Bu, saya memiliki rekan guru yang cara mengajarnya itu metode pembelajarannya itu konvensional Bu. Tentu saja Bu. Memangnya setelah perbincangan ini apa yang Ibu harapkan? Tentunya Bu, yang saya harapkan itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan apa yang saya sampaikan kepada Ibu Anugrah. Jadi Ibu berharap dari perbincangan ini Ibu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu. Memangnya ada permasalahan apa yang Ibu hadapi di sekolah, Bu? Tadi ya Bu, saya sudah sampaikan bahwa di sekolah saya itu saya memiliki beberapa rekan guru itu yang cara mengajarnya atau metode mengajarnya itu masih konvensional saja, dalam artian belum kreatif ya Bu. Ketika dia mengajar, dia tidak menggunakan teknologi, mengingat perkembangan teknologi sekarang itu semakin canggih Ibu. Jadi sebagai seorang guru, utamanya saya Bu sebagai rekan guru yang lain, saya mengharapkan Ibu di sekolah saya itu pada saat mengajar bisa menggunakan berbagai media-media yang kreatif agar peserta didik itu lebih termotivasi dan lebih bersemangat belajarnya. Seperti itu Bu. Oh, guru yang kreatif. Menurut Ibu, guru yang kreatif dan inovatif itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu, guru yang kreatif dan inovatif itu ketika mengajar dia mendesain pembelajarannya semenarik mungkin, dalam artian dia menggunakan IT ya Bu, karena mengingat sekarang zaman lebih canggih lagi Bu. Jadi dia menggunakan IT mendesain media pembelajaran yang dia gunakan dalam mengajar itu lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kan sekarang Bu, kita ketahui bahwa referensi-referensi dalam pembelajaran itu banyak Bu. Jadi kita bisa melihat di berbagai YouTube atau
di referensi lain seperti itu Bu. Jika diskalakan Ya, 1 sampai 10, rekan sejawat Ibu ada di angka berapa, Bu? kalau menurut saya Bu, di angka di skala 4 Bu. Yang sekarang ya Bu di skala 4. Lalu yang Ibu inginkan rekan sejawat Ibu ada di skala berapa? Kalau yang saya harapkan ya Bu, karena kita sebagai guru itu mengharapkan yang lebih baik ya Bu, untuk sebagaimana yang diberikan kepada peserta didik kita. Saya mengharapkan Bu di angka 7 seperti itu Bu. Kalau sudah di angka 7 ya alhamdulillah Bu, seperti itu. Kalau menurut pengamatan Ibu Handayani, bagaimana rekan sejawat Ibu Handayani bisa mencapai di skala 7 itu? Tentunya Bu, saya terlebih dahulu saya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah, kemudian setelah itu saya mengajak rekan sejawat untuk melakukan semacam seminar atau workshop atau pelatihan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang belum mereka ketahui sebelumnya. Jadi di sekolah Ibu itu mengajarnya masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, masih konvensional, belum menggunakan IT ya Bu. Jadi yang Ibu harap dengan dia menggunakan pembelajaran hanya dengan ceramah. Terus apa Ibu bisa mencari solusi atau penyebabnya mengapa mereka masih menggunakan pembelajaran seperti itu, Bu? Begini ya Bu, kalau di sekolah saya itu rekan guru yang ada di sekolah saya itu rata-rata dia senior. Mungkin dia sudah merasa nyaman dengan apa yang mereka dapatkan dari yang dulu. Maksudnya dia sudah nyaman dengan metode-metode yang dia terapkan sekarang ini. Jadi harapan Ibu terhadap rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah seperti apa? Harapannya saya Bu, yaitu bisa menggunakan metode-metode pembelajaran dan media-media pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Rencana Ibu ke depannya seperti itu ya. Terus kira-kira kapan ya Ibu bisa menerapkannya? Tentunya Bu secepatnya, setelah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah itu saya mengajak rekan-rekan untuk melakukan semacam mengikuti workshop, mengikuti pelatihan atau seminar-seminar yang dapat meningkatkan kompetensi guru di bidang peningkatan dalam proses mengajar. Jadi Ibu akan mengajak rekan-rekan Ibu untuk melakukan seminar, workshop. Terus setelah mendengarkan rencana Ibu, kapan akan diterapkan dan siapa yang akan terlibat dalam rencana Ibu itu? Ya, seperti saya katakan tadi Bu, secepatnya. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan itu tentunya dukungan kepala sekolah. Setelah itu rekan-rekan sejawat ya, yang khususnya Bu dalam mengajarnya itu monoton ya Bu, yang tidak menggunakan IT.
Kemudian saya juga Bu melibatkan rekan-rekan sejawat yang mahir tentang penggunaan IT agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Baiklah Bu. Masih ada yang ingin Ibu perbincangkan? Saya kira Bu hanya itu yang masalah yang saya hadapi di sekolah. Mudah-mudahan apa yang Ibu perbincangkan hari ini, Ibu bisa melakukan pendampingan ya, mengajak teman-teman melakukan workshop, pelatihan dan pembimbingan. Semoga pendampingan dan pembimbingan yang Ibu lakukan pada rekan Ibu di sekolah, Ibu bisa terjadi perubahan yang seperti yang Ibu harapkan. Iya Bu, insya Allah saya akan menerapkan apa yang solusi yang saya dapatkan dalam kegiatan ini Bu. Semoga ya Bu, saya doakan mudah-mudahan solusinya bisa segera teratasi. Saya sangat senang bisa melakukan bincang-bincang dengan Ibu hari ini. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas solusi yang saya dapatkan hari ini pada dalam kegiatan perbincangan kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Maka sama-sama Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu terhadap Koci ya. Di sini saya mencatat beberapa hal Ibu ya. Namun sebelumnya saya mau bertanya ke Ibu, boleh Bu? Bisa Bu, silahkan Bu. Oke baik. Jadi pertanyaan pertama, apa yang Ibu sudah lakukan terhadap Koci dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu? Untuk yang sudah saya lakukan terhadap coaching, yaitu saya sudah menerapkan prinsip berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti, saya sudah mengerjakan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik Ibu. Jadi betul sekali Ibu ya. Apa yang Ibu sampaikan kepada saya sesuai dengan apa yang ada di catatan saya. Nah, saya melihat Ibu dalam coaching tadi sebagai coach kemitraan itu terbukti ketika Ibu mengobrol dengan si coach, merasa bahwa setara ya, setara artinya tidak ada lagi perbandingan atau perbedaan. Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip coaching, proses coaching kreatif, sudah menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapi Ibu ya. Kemudian Ibu juga tadi ini berdasarkan catatan saya, Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu ya. Kemudian yang saya lihat tadi Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi yang awal yang tadi ya Bu ya. Hal yang penting yang saya catat di sini Ibu bahwa sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Nah, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan A-nya terakhir adalah dan T-nya itu adalah tanggung jawab. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik.
Terima kasih, Bu. Oke, baik. Baik Ibu ya, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira nih Bu ya, indikator apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi indikator yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana coach tadi memiliki unek-unek. Seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya coach rileks untuk mengemukakan permasalahannya. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, kegiatan coaching supervisi hari ini sudah selesai. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.